Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, sahabatnya, keluarganya dan kepada kita sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sinta, mahasiswi Fakultas Psikologi UHAMKA. Dalam video kali ini aku akan membahas mengenai self-diagnose. Apa sih self-diagnose itu? Self-diagnose adalah mendiagnosis diri sendiri memiliki gangguan atau penyakit berdasarkan informasi yang dimilikinya. Nah, perilaku ini merupakan perilaku yang cukup berbahaya teman-teman, karena perilaku ini akan menimbulkan kepanikan pada diri sendiri dan juga melakukan tindakan-tindakan bahaya yang lainnya. Seperti misalnya, ketika kita melabeli diri kita sendiri terkena depresi, karena berdasarkan gejala yang kita alami sama seperti gejala yang tertulis di internet. Untuk itu kemudian kita membeli obat antidepresi dan kemudian mengkonsumsinya. Ini didasari ketika individu mencari tahu mengenai mental health di internet untuk kemudian melakukan diagnosis pada kondisinya. Nah, hal ini merupakan hal yang cukup berbahaya teman-teman, karena gejala mental illness tidak bisa disimpulkan secara sederhana tanpa penanganan lebih lanjut oleh ahlinya. Informasi yang kita temui di internet ataupun media sosial boleh saja kita baca untuk menambah pengetahuan kita. Namun seringkali ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita langsung menyimpulkan informasi tersebut berdasarkan fakta sekitar. Dan perlu diingat juga bahwa ada informasi yang bersifat mentah, artinya informasi tersebut harus kita proses lebih lanjut. Semakin canggihnya perkembangan teknologi, semakin memudahkan kita untuk melakukan searching di Google ataupun di media sosial lainnya. Hal inilah yang semakin memperparah keadaan ini. Banyak orang yang kemudian merasa takut dan panik pasca melakukan pencarian atas hal aneh yang dialaminya. Menurut Rajneesh Margo, salah satu psikolog di India, menyebutkan bahwa informasi tersebut, khususnya yang berasal dari internet, tidak bisa dijadikan patokan untuk dapat menyimpulkan kondisi kesehatan mental seseorang. Informasi tersebut hanya digunakan untuk menambah pengetahuan saja. Selebihnya, untuk kesimpulan akhir tidak bisa dilakukan dengan diagnosis sendiri, melainkan harus ditanyakan lebih lanjut oleh ahlinya. Sama halnya dengan penyakit fisik. Hal yang sama juga sering kita lakukan untuk gangguan mental. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kesalahan persepsi mengenai gangguan mental. Misalnya gini, seseorang yang tidak bisa berada di keramaian, mereka dibilang antisosial, ataupun mereka yang mengalami mood swing dibilang bipolar, dan lain sebagainya. Seberapa sering sih kalian mendengar kalimat judgmental yang udah aku sebutin tadi? Atau bahkan kalian pernah mengatakannya? Ternyata kalimat yang terdengar remeh tersebut memiliki bahaya juga loh. Bahaya yang pertama adalah risiko misdiagnosis yang akan berdampak negatif pada diri sendiri. Misalnya gini, ada seseorang yang melakukan self-diagnosis bahwa dia mengalami gangguan kecemasan. Padahal jika dia mau mencari bantuan profesional, ada kemungkinan lain gejala fisik yang dialaminya. Bisa aja dia bukan mengalami gangguan mental, melainkan penyakit fisik yang memang harus diobati. Karena tidak segera pergi ke profesional dan telah melakukan self-diagnosis bahwa dia mengalami gangguan kecemasan, maka individu tersebut akan berisiko melewati penanganan untuk kondisi yang sebenarnya. Jadi sangat disayangkan banget kan? Karena pada dasarnya ada kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia bisa didiagnosis oleh ahlinya. Karena gejala mental yang satu dengan gejala mental yang lainnya seringkali memiliki kesamaan. Namun apapun artinya, self-diagnosis adalah hal yang salah untuk dilakukan. Yang kedua adalah risiko terjadinya kesalahan dalam penanganan. Risiko terjadinya kesalahan ketika menangani hal yang belum tentu dialami. Misalnya, seseorang jadi berisiko untuk mengonsumsi obat-obatan ilegal yang akan menimbulkan efek samping, bahkan kesalahan dosis. Bahaya yang lainnya adalah membuat individu menunda untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Jika memang merasa ada yang salah dalam diri, misalnya seperti kita merasa ada yang salah dengan fisik, maka bisa langsung berkonsultasi dengan ahlinya untuk pergi ke dokter. Ataupun ketika kita merasa
kita gelisah secara terus-menerus hingga mengganggu aktivitas, maka itu bisa langsung dikonsultasikan ke psikolog. Dengan demikian, kekhawatiran yang ada dalam diri bisa terjawabkan dengan tepat. Terkadang pergi ke ahlinya memang akan menimbulkan berbagai penyebab. Orang takut pergi ke dokter karena takut didiagnosis terkena penyakit serius, atau mereka yang takut pergi ke psikolog karena khawatir dengan stigma negatif yang ada di masyarakat. Padahal menyimpan kekhawatiran dalam diri itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan memperbaiki kondisi keadaan kita. Apakah orang yang pergi ke psikolog adalah orang yang lemah? Jawabannya adalah tidak. Karena setiap individu memiliki masalahnya masing-masing dan setiap individu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada salahnya ketika kita meminta bantuan mengenai kesehatan mental untuk pergi ke psikolog dan psikiater adalah tempat yang tepat. Namun, seringkali orang-orang di sekitar masih belum sadar betapa pentingnya memiliki kesehatan mental yang stabil. Masih banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa pergi ke psikolog ataupun psikiater hanya diperuntukkan untuk mereka yang mengalami gangguan. Nyatanya hal tersebut adalah hal yang salah. Al-Quran berfungsi sebagai asyifa atau obat penyembuh penyakit fisik dan rohani. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan mengenai kesehatan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir dan mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode dari pencegahan rasa takut dan sedih. Untuk itu, untuk teman-teman sekalian, jangan pernah mencoba untuk melakukan self-diagnosis pada diri sendiri ya. Karena ternyata hal yang terlihat sotoy itu adalah justru akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memang merasa ada yang salah dalam diri kita, maka kita langsung berkonsultasikan dengan ahlinya. Dengan demikian, apa yang kita khawatirkan itu akan terjawabkan dengan tepat. Karena melakukan self-diagnosis itu sama saja seperti kita berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Bahkan kita sudah melabeli diri kita terkena gangguan, nyatanya hal tersebut belum tentu terjadi pada diri kita sendiri. Kita selalu memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap diri sendiri. Betapapun kuatnya kita, berarti kita mengetahui kemampuan kita masih minim. Belajarlah dan mintalah kemudahan kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Jadi untuk teman-teman sekalian, hindari perilaku self-diagnosis karena itu tidak akan memperbaiki keadaan kalian. Dan justru hal yang terlihat sepele tersebut malah akan membahayakan kondisi kita sendiri. Cukup sekian video ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa di like dan komen. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini.